Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial mengisi konten SiPejar. Jadi SiPejar ini adalah learning management system yang dimiliki oleh UM dengan platform Moodle. Oke, kita buka SiPejarnya dulu. Untuk membuka SiPejar ini ada beberapa cara, bisa langsung ketik sipejar.um.ac.id, nanti akan langsung masuk ke websitenya SiPejar seperti ini, atau bisa melalui siakat pengajaran, kemudian nanti diklik aksi untuk menuju ke SiPejar ini. Saya praktekkan juga untuk yang melalui siakat dulu. Kita buka new tab, kemudian langsung saja diketik siakat UM gitu, UM. Nah ini ya, kita masuk dulu siakat UM. Jika sudah login maka langsung masuk siakat seperti ini. Jika belum login, masukkan dulu NIP dan passwordnya. Jika sudah masuk siakat UM, kemudian klik strip 3 ini, pilih yang pengajaran. Nah ini akan disajikan mata kuliah yang Bapak Ibu ajar pada semester ini. Cara untuk membuka SiPejarnya bisa melalui ini, dengan cara klik aksi ini, kemudian pilih lihat di SiPejar. Tapi ini jika mata kuliahnya sudah dikirim ke SiPejar. Jika belum dikirim, maka tombol ini tulisannya adalah kirim ke SiPejar. Nah, Bapak Ibu harus kirim dulu ke SiPejar dengan klik tombol kirim ke SiPejar, kemudian diklik kirim. Nah, saya contohkan yang belum saya kirim misalnya ini. Nah, maka tombolnya ini masih kirim ke SiPejar. Untuk mengirimkannya berarti klik kirim ke SiPejar ini. Nanti di sini ada tombol kirim ke SiPejar gitu. Ini karena masih belum ada mahasiswanya, jadi belum bisa dikirim. Oke, kalau sudah dikirim ke SiPejar, nah untuk mengirimnya memang memerlukan waktu yang agak lama, sekitar 2 menitan ya untuk mengirim ke SiPejar itu. Ditunggu saja. Kalau sudah, nanti tombol tadi yang kirim ke SiPejar akan berubah menjadi lihat di SiPejar. Nah ini diklik lihat di SiPejar, nanti akan masuk ke SiPejarnya pada mata kuliah tersebut. Nah jika sudah masuk ke website SiPejar ini, Bapak Ibu periksa apakah ini sudah nama Bapak Ibu atau masih tulisan login. Jika masih tulisan login, maka Bapak Ibu klik login dulu, kemudian masukkan NIP dan password siakat Bapak Ibu. Nah jika sudah seperti ini, seperti inilah tampilan SiPejarnya untuk setiap pertemuannya. Ini masih kosong ya, pertemuan 1 kosong, pertemuan 2 kosong, pertemuan ketiga masih kosong semua. Nah kemudian cara mengisinya bagaimana? Sebelum saya jelaskan cara mengisinya, saya beritahukan bahwa nanti Bapak Ibu harus mengisi untuk setiap pertemuannya. Jadi pertemuan 1 nanti di sini diberikan deskripsinya, kemudian diberikan misalnya bahan ajar baik berupa PowerPoint atau misalnya video di setiap pertemuannya. Jadi untuk yang pertemuan 1 nanti bahan ajarnya berada di kotakan yang ini. Nah ini kan masih kosong, nanti jika sudah ada isinya nanti kotakannya jadi semakin lebar. Untuk pertemuan kedua juga berarti di kotakan yang sebelah sini, nanti di sini. Ini kemudian bagaimana cara mengisinya? Untuk mengisi konten SiPejar, Bapak Ibu harus aktifkan editingnya dulu. Jadi caranya klik turn editing on ini, sehingga tombolnya berubah menjadi turn editing off. Ya, diklik turn editing on ini.
Nah, jadi kotakan tadi itu yang semula kosong akan ada tambahannya tombol add an activity and resource ini. Dan juga ada tombol edit ini. Ini untuk mengedit tulisan pertemuan ini, ya. Atau bisa juga klik tombol ini, edit topik ini. Nah, ini beberapa ada yang sudah ada isinya ya. Pertemuan 1 di bla 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 gitu, ada tulisannya sesuai CPMK kalau nggak salah ya. Ini itu. Jadi ada yang sudah ada isinya panjang gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengubahnya untuk pertemuan 1 apa, pertemuan 2 apa dengan cara klik tombol ini, edit topic name ini, atau di sini juga bisa. Diklik edit ini kemudian edit topik. Nah, tadi yang nama pertemuan tadi itu di sini pertemuan 1 misalnya apa gitu. Kemudian ini isinya pertemuan 1 itu apa, atau hanya tulisan pertemuan 1 saja itu nggak apa-apa. Kemudian klik save ya. Jadi tulisannya hanya pertemuan 1, nanti isinya ada di bawah ini. Nah, caranya untuk menambahkan tulisan di bawah ini atau misalnya bahan ajar di bawah ini, caranya adalah klik tombol add an activity or resource ini. Jadi semua kotakan ini itu ada tombol ini untuk menambahkan aktivitas atau bahan ajar untuk dibaca mahasiswa misalnya. Nah, saya tambahkan dulu untuk pertemuan 1. Caranya klik add an activity and resource ini. Akan ada banyak pilihan yang bisa digunakan di si Pejar ini. Untuk assignment ini adalah pengiriman tugas. Untuk Big Blue Button ini untuk web meeting. Chat ini untuk chatting seperti WA seperti itu. Dan masih banyak yang lainnya. Kalau saya jelaskan satu persatu ini kurang bermanfaat juga. Jadi yang nanti mungkin Bapak Ibu harus gunakan itu mungkin di assignment ini untuk pengiriman tugas dan forum diskusi ini. Kalau misalnya Bapak Ibu menginginkan ada kuis evaluasi berupa soal pilihan ganda atau isian singkat, itu bisa menggunakan kuis ini. Kalau misalnya Bapak Ibu menginginkan memberikan tulisan yang langsung muncul di depan, itu menggunakan label ini. Jika Bapak Ibu ingin upload file yang jika diklik nanti langsung terdownload, maka pilih yang file ini. Kemudian langkah pertama, ini kan untuk setiap pertemuannya Bapak Ibu harus memberikan deskripsi pada pertemuan tersebut akan membahas apa. Nah, untuk memberikan tulisan itu Bapak Ibu bisa menggunakan label ini. Pilih klik label ini, kemudian klik add. Nah, jika sudah akan muncul kotakan untuk menulis. Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan pada pertemuan 1 itu mahasiswa akan membahas apa, misalnya gini. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya ini contoh saja, sudah selesai seperti ini. Kemudian untuk menyimpannya diklik save and return to course ini. Nah, tulisan tadi sudah muncul di sini. Nah, ini untuk membuat deskripsi pada setiap pertemuannya. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu menginginkan menambahkan aktivitas forum diskusi. Caranya menambahkan klik add an activity and resource ini. Kemudian pilih forum ini. Di forum ini nanti mahasiswa bisa berdiskusi. Berdiskusinya menggunakan tulisan ya. Jadi Bapak Ibu nanti membuatkan topik diskusinya, kemudian nanti mahasiswa akan menanggapi topik diskusi itu. Nah, cara membuatnya klik forum ini, kemudian klik add. Nah, ini Bapak Ibu akan memasukkan forum diskusinya apa. Misalnya ini forum diskusi pertemuan 1 misalnya. Nah, ini deskripsinya di forum diskusi itu apa? Misalnya silakan berdis. Ini misalnya seperti itu. Nah, deskripsinya ini bisa ditampilkan di depan atau tidak.
Jika ingin ditampilkan maka dicentang ini. Nah, jika sudah, klik save and return to course ini. Nah, forum diskusi sudah jadi. Penggunaan forum diskusi ini, Bapak Ibu harus membuat topik diskusinya dalam forum diskusi ini. Berarti caranya diklik forum diskusi ini, kemudian Bapak Ibu buat topik diskusi baru. Nah, yang membuat topik diskusi ini bisa Bapak Ibu dosen yang membuatnya atau mahasiswa. Kalau Bapak Ibu menginginkan membuat topik diskusi, klik add a new discussion topic ini. Kemudian berikan topik diskusinya. Ini misalnya, nah ini misalnya saya minta mahasiswa nanti berdiskusi tentang inovasi bidang pendidikan gitu. Nah, saya minta mahasiswa untuk berdiskusi tentang apa saja inovasi yang ada di bidang pendidikan. Nah, misalnya sudah ada mesinnya seperti itu. Ini sudah dicentang. Kemudian post to forum. Nah, topik diskusinya sudah dibuat. Ini nanti mahasiswa jika ingin berdiskusi di topik ini, maka nanti mahasiswa klik ini, diskusi yang inovasi bidang pendidikan ini. Kemudian nanti mahasiswa menambahkan ini tanggapannya dengan cara klik reply ini. Bapak Ibu nanti juga bisa mengomentari. Jadi tulisan mahasiswa atau pendapat mahasiswa yang ditulis di sini, Bapak Ibu bisa berikan komentar dengan cara di reply seperti itu. Itu untuk menggunakan forum diskusi. Berarti sudah ada deskripsi, kemudian aktivitas forum diskusi. Nah, sekarang saya misalnya akan menambahkan aktivitas yang lain, yaitu pengiriman tugas misalnya. Maka saya buka dulu ke pertemuan 1 atau ke mata kuliahnya ini ya. Saya klik ini mata kuliah manajemen inovasi. Ini tadi sudah ada forum, kemudian saya mau menambahkan pengiriman tugas. Ini misalnya saja ya, karena pertemuan 1 mungkin masih membahas kontrak kuliah gitu ya. Ini misalnya saja saya mau menambahkan untuk pengiriman tugas. Caranya klik add an activity and resource ini, kemudian pilih assignment. Ini untuk pengiriman tugas. Kemudian klik add. Misalnya di pertemuan kedua atau ketiga gitu ada tugas yang harus dikirimkan, itu bisa menggunakan assignment ini. Nah, assignmentnya namanya misalnya tugas apa, mencari artikel gitu misalnya. Nah, ini deskripsinya misalnya carilah atau buatlah ya artikel apa gitu, bla 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 gitu misalnya. Nah, misalnya deskripsinya ini mau ditampilkan, dicentang ini. Nah, ini pengiriman tugasnya ada pengaturan untuk diperbolehkan mengirimkan tugas tanggal berapa, ini allow submission form ini. Kemudian due date ini adalah batas akhir pengiriman tugasnya. Tetapi mahasiswa masih bisa mengirimkan tugas setelah tanggal ini, hanya saja nanti itu pengiriman tugasnya ada keterangan terlambat berapa hari dari due date ini jika mahasiswa mengirimkan lebih dari tanggal due date ini. Kalau cut off date, maka mahasiswa sudah tidak bisa mengirimkan tugas lagi. Ini jika di enable, maka tanggal itu, tanggal 28 misalnya, mahasiswa tidak bisa mengirimkan lagi gitu. Kalau remind me to grade ini akan diingatkan, Bapak Ibu akan diingatkan untuk menilainya pada tanggal ini. Seperti itu, untuk menggantinya jamnya ini, tanggalnya ini. Oke, jika sudah, ini ada pengaturannya juga untuk pengiriman tugasnya. Itu apakah ada teksnya
atau hanya pengiriman file. Kalau hanya pengiriman file ya yang dicentang hanya ini. Kalau misalnya ada tulisannya, diaktifkan ini. Kemudian ada berapa maksimal file yang bisa dikirimkan, ini pilihannya. Kalau ini hanya satu, berarti hanya satu file yang bisa dikirimkan di pengiriman tugas ini. Kemudian untuk maksimal file, ukuran filenya, ini yang paling besar adalah 16 MB ini. Jika lebih dari itu tidak bisa dikirimkan. Sudah, kemudian klik save and return to course ini. Dua aktivitas sudah ada, forum diskusi pertemuan 1 tadi itu, kemudian tugas mencari artikel. Nanti mahasiswa berarti membuat artikel kemudian dikirim di si Pejar ini. Nah, misalnya ada tambahan lagi, Bapak Ibu menginginkan menambahkan bahan ajar. Nah, jika berupa video, Bapak Ibu bisa menyematkan di sini. Jika berupa PowerPoint yang nanti bisa langsung di-download oleh siswa, caranya klik add an activity and resource ini, kemudian pilih yang file, kemudian klik add. Nah, ini nama filenya, ini misalnya RPS gitu, nama filenya ya. Kemudian ini deskripsinya bisa diisi atau tidak, silahkan, itu terserah. Misalnya hanya nama saja cukup, RPS. Nah, filenya nanti diupload di sini RPS-nya. Cara uploadnya ada dua cara, tapi yang paling mudah itu dengan cara diklik, di drag ke sini. Saya contohkan seperti ini. Saya buka Explorer-nya dulu. Nah, misalnya ini ada RPS ya, saya ingin upload RPS. Cara uploadnya diklik, terus ditahan kliknya itu, kemudian diseret ke Google Chrome ini, terus dilepas di sini. Kliknya dilepas, klik. Nah, ini sudah terupload. Cara yang lainnya yaitu tekan tombol add file ini, kemudian choose file. Nah, Bapak Ibu cari filenya di sini. Jika sudah, kemudian klik open. Seperti itu cara yang lainnya. Tapi menurut saya yang paling mudah ya diseret tadi itu. Jika sudah terupload di sini, kemudian save and return to course ini. Nah, sudah ada RPS dan forum diskusi, tugas mencari artikel gitu. RPS ini jika diklik oleh mahasiswa nanti akan langsung di-download oleh mahasiswa. Nah, ini posisinya RPS-nya harusnya kan di atas ya. Maka caranya diklik ini, pastikan mouse-nya jadi seperti ini ya. Kemudian diklik, tahan, digeser ke atas. Nah, seperti ini untuk memindahnya. Sudah ada file RPS, forum diskusi, tugas mencari artikel. Misalnya masih mau ditambahkan lagi untuk video, misalnya dari YouTube. Nah, misalnya saya contohkan, saya akan ambil video dari YouTube, mencari video di YouTube dulu, kemudian disematkan di sini. Caranya seperti ini. Saya buka YouTube dulu, saya cari videonya. Misalnya ini ya, misalnya saya buka, ini contoh aja, ini contoh saja, ini channel YouTube saya contohkan. Misalnya saya mau menyematkan ini atau menaruh video ini di si Pejar. Caranya dibuka dulu. Nah, jika sudah dibuka videonya, dipastikan oke isi videonya ya. Kemudian caranya klik tombol share ini, kemudian di embed. Nah, ini akan diberikan kode ini. Kode inilah yang di copy. Nah, cara mengkopinya klik tombol copy ini. Jika sudah di copy, kita kembali ke si Pejarnya. Kemudian diklik add an activity and resource ini, kemudian pilih label. Nah,
Jika sudah dipilih label, klik add. Jadi label ini nggak hanya membuat tulisan aja, untuk menampilkan video juga bisa, menampilkan PowerPoint pun juga bisa pakai label ini. Nah, di sini tapi diaktifkan HTML kodenya dulu. Jadi ini diklik tombol yang ini ya, supaya keluar semua opsinya. Nah, ini diubah ke mode HTML ini. Tombol ini diklik ya, itu ada tulisan HTML ini. Nah, ini adalah mode untuk HTML. Nah, tadi kode yang sudah kita copy dipastekan di sini. Klik kanan, paste di sini. Jika sudah seperti ini, tinggal di save and return to course. Nah, videonya tadi sudah tersemat di Si Pejar dan bisa langsung ditonton oleh mahasiswa secara langsung. Saya coba diklik ini, nanti videonya langsung terbuka. Seperti itu untuk menyematkan video dari YouTube. Nah, semoga tutorial ini mulai dari membuka Si Pejarnya, mulai mengirim, membuka, sampai mengisi kontennya, tetapi hanya beberapa ya kontennya tadi yang saya jelaskan, hanya forum, assignment ini, tugas ini, kemudian file, kemudian untuk menyematkan video. Demikian untuk mengisi kontennya. Silakan nanti Bapak Ibu mengisi untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, dengan cara tekan tombol add an activity and or resource ini. Demikian tutorial saya kali ini, semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam mengisi konten Si Pejar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.